Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Afiat Lamakarau, salah satu CGP dari Kota Palu, dengan pengajar praktik Sri Mawarni SPD dan fasilitator Dr. Anda Reni TH Ontoni, Magister Manajemen. Pada ujian ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Latar belakang. Seorang pendidik haruslah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi muridnya dengan tujuan untuk membentuk generasi pelajar profil Pancasila. Sebagai langkah awal dalam membentuk harapan tersebut, maka di awal tahun pelajaran 2021-2022, kami berusaha membuat suasana pembelajaran yang menunjukkan budaya positif yang ditandai dengan kesepakatan kelas dengan seluruh siswa. Diharapkan dapat membuat kesepakatan bersama yang akan ditaati oleh semua, baik guru ataupun seluruh murid. Dengan adanya kesepakatan bersama, maka akan melahirkan sebuah kebiasaan baru bagi siswa dan guru, sehingga diharapkan dapat membentuk karakter positif, di mana karakter positif dapat terbentuk jika membiasakan diri melakukan hal-hal positif secara terus-menerus. Pada tahun ajaran baru ini, pemerintah masih menyediakan pembelajaran tatap muka (daring), yang artinya pembelajaran masih sama seperti 2 tahun kemarin dalam pembelajaran online atau virtual. Tentu hal ini bagi guru di sekolah dasar dalam melakukan proses pembelajaran tantangannya cukup berat karena banyak hal yang harus disiapkan seperti HP, laptop yang harus terkoneksi dengan jaringan internet serta sumber daya siswa, terutama guru, sehingga biasanya kami meminta kesediaan orang tua untuk mendampingi anaknya pada saat pembelajaran secara virtual. Budaya positif. Dalam menumbuhkan budaya positif, maka kami memilih kesepakatan kelas sebagai langkah awal yang kami lakukan pada awal tahun pelajaran baru. Karena dengan adanya kesepakatan kelas di awal tahun pelajaran baru, sudah menunjukkan makna yang positif bagi murid dan orang tua wali murid, sehingga diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Alur kesepakatan. Pertama-tama, kami membuat link di Google Meet. Setelah linknya kami mengirimkannya di WA grup kelas, dan diharapkan dengan link tersebut siswa dan didampingi oleh orang tuanya masuk ke kelas di Google Meet bersama dengan teman-teman yang lain. Saling menyapa dan berkenalan. Di sini kami memperkenalkan diri sebagai wali kelas untuk anak mereka dan sebagai wali kelas untuk siswa-siswanya saya, dan begitu pula orang tua dan siswa memperkenalkan diri di depan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Selanjutnya tanya jawab, maksud dari kesepakatan kelas, di mana pentingnya sebuah kesepakatan kelas di awal pembelajaran, sehingga perlu adanya pemahaman arti, maksud dan tujuan dari kesepakatan kelas dari oleh siswa, orang tua, dan guru. Penggalian ide dan gagasan di hari pertama, yaitu pada hari pertama setelah perkenalan, setelah menjelaskan tentang kesepakatan kelas,
apa dan bagaimana tujuan dan maksudnya, maka kami melakukan tanya jawab, pendapat, ide dari murid yang didampingi oleh orang tua atau wali murid tentang keinginan pembelajaran di kelas online untuk hari pertama kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di hari pertama ada melahirkan 8 poin kesepakatan. Yang pertama, absen mulai jam 7 tepat sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Tengah. Kedua, proses pembelajaran secara online dengan cara tatap muka setiap 2 hari dan setiap harinya mengirimkan video pembelajaran kepada siswa di WA Group. Hal ini belum bisa diputuskan karena akan ada rapat kembali. Yang ketiga, pembelajaran online secara virtual dimulai pukul 8.45 waktu Indonesia Tengah. Tugas atau soal dari guru diberikan dalam bentuk PDF atau file. Kelima, selama pembelajaran berlangsung, semua posisi kamera dalam keadaan aktif. Keenam, tidak boleh menghidupkan suara jika tidak presentasi atau dipersilakan berpendapat. Ketujuh, bertanya dan berpendapat secara langsung, meminta izin terlebih dahulu. Nanti dipersilakan baru berbicara atau langsung saja di chat pada kolom chat tanpa perlu izin. Kedelapan, ujian per minggu atau setiap subtema. Artinya, setiap subtema selesai akan diberikan ulangan harian. Pada kegiatan di hari pertama, kesepakatan kelas tidak bisa dilanjutkan karena pertimbangan jumlah yang hadir dalam ruang kelas tidak sampai setengah dan pertimbangan soal daya kemampuan orang tua siswa yang berbeda-beda dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran sehingga perlu mengundang kembali seluruh siswa dan orang tua murid. Selanjutnya, pada hari yang kedua, kami melakukan kesepakatan bersama dengan orang tua dan siswa-siswa kami, di mana diawali dengan salam sapa di hari tersebut. Proses penentuan kesepakatan kelas di hari kedua, yaitu kami memaparkan, berdiskusi, berdialog, bertukar ide tentang apa yang dilakukan, bagaimana yang terbaik untuk kelas online di kelas kami tersebut. Hasil kesepakatan kelas. Pertama, absen mulai jam 7 tepat sampai dengan 12 tepat waktu Indonesia Tengah. Kedua, proses pembelajaran secara online dengan tatap muka seminggu sekali dan setiap harinya mengirimkan video pembelajaran kepada siswa di WA Group. Ketiga, pembelajaran online secara virtual dimulai pukul 8 tepat sampai dengan 9.45. Tugas atau soal dari guru diberikan dalam bentuk PDF atau file. Kelima, selama pembelajaran berlangsung, semua posisi kamera dalam keadaan aktif. Keenam, tidak boleh menghidupkan suara jika tidak presentasi atau dipersilakan berpendapat. Ketujuh, bertanya dan berpendapat secara langsung, meminta izin terlebih dahulu, nanti dipersilakan baru berbicara atau langsung saja di chat pada kolom chat tak perlu izin. Kedelapan, tugas dikumpul per minggu oleh orang tua wali murid pada hari Rabu sampai dengan Kamis, yang menjadi penilaian harian bagi siswa dan siswi pengganti evaluasi per minggu. Kesembilan, bagi yang sama sekali tidak memiliki fasilitas HP, laptop dengan jaringan internet, akan dilakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka luring dengan tetap melihat perkembangan COVID-19. Kesepuluh,
aktif dan setiap hari membuka WA grup di kelas. Ke-11, perubahan kesepakatan kelas selanjutnya akan dikomunikasikan di WA grup. Kegagalan dalam membuat kesepakatan kelas. 1. Tidak dapat menghadirkan seluruh siswa pada ruang kelas online. Kedua, sebagian siswa ataupun orang tua wali murid tidak menggunakan hak berbicara atau berpendapat. Ketiga, sebagian besar murid dan orang tua kurang aktif berdiskusi mengenai kesepakatan kelas secara langsung di ruang kelas, tetapi hanya mau menggunakan kolom chat. Tantangan dalam membuat kesepakatan kelas. Hanya satu ya tantangan yang kami dapatkan dalam kesepakatan kelas, yaitu masih kurangnya kemampuan siswa dan orang tua dalam menggunakan IT yang digunakan dalam proses pembelajaran. Keberhasilan. 1. Keberhasilan dalam membuat ruang pembelajaran online dengan menggunakan Google Meet dan WhatsApp. 2. Dapat menghadirkan siswa dan orang tua murid dalam ruang pembelajaran online. 3. Cukup baik respon dari orang tua dan siswa yang hadir. 4. Dapat menghasilkan kesepakatan kelas yang disetujui secara bersama oleh seluruh yang hadir. 5. Mendapatkan persetujuan dari seluruh siswa dan orang tua wali murid mengenai kesepakatan kelas melalui WA grup kelas. Tidak adanya gangguan pada saat kegiatan kesepakatan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan rancangan. 1. Adanya perubahan wali kelas yang menyebabkan perubahan rancangan. Kedua, kehadiran siswa tidak sesuai harapan karena hanya sebagian saja yang hadir. Ketiga, dihapuskannya ulangan harian per minggu atau per subtema dengan digantikan soal atau tugas harian. Keempat, pembelajaran online tatap muka direncanakan seminggu 3 kali, dirampingkan menjadi seminggu sekali. Kelima, absen direncanakan dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang atau 13.00 menjadi jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang. Rencana perbaikan. Meningkatkan komunikasi dengan siswa dan orang tua wali murid. Perlu adanya pembimbingan penggunaan IT yang digunakan dalam proses pembelajaran. Terus memberikan semangat dan penguatan kepada siswa dan orang tua wali murid, lebih mempersiapkan diri dengan selalu memotivasi diri untuk kemajuan diri dan murid. Terima kasih, salam dan bahagia.